Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Pada part sebelumnya, di lantai 9 ada dua sosok Taisu 817 dan 830 yang berkumpul dengan Yonghe dan Yoking. Dan saat ini, Xiaoyan masih melanjutkan meningkatkan kultivasinya menyerap pil emas pertama. Pada akhirnya, latar belakang Genesis Ki Xiaoyan untuk sementara menerobos 1,9 miliar dan lonjakan Xiaoyan meningkat ratusan juta hanya dengan satu pil emas. Xiaoyan perlahan membuka matanya, tapi saat dia membuka matanya, Xiaoyan kaget. Tiba-tiba sebuah wajah hitam muncul di depannya, membuat Xiaoyan tanpa sadar menghindar ketakutan. 841, apa yang kamu lakukan? Dan wajah hitam ini juga berbicara saat ini. Wajah hitam itu tidak lain adalah 853 yang hampir pulih dari luka-lukanya. Aku sedang memperbaiki, istirahat. Menutup mataku dan mengistirahatkan pikiranku. Xiaoyan hampir terselip lidah meskipun dia tidak memahaminya dengan baik, tetapi dari banyak perilaku 853 dan kurangnya minatnya pada pil emas, sepertinya dia orang yang tidak bisa berlatih. Kamu juga menderita beberapa luka ringan karena bertarung dengan mereka. Bagaimana pemulihanmu? Xiaoyan melanjutkan. 853 berhenti dan perlahan berdiri tegak dan menjawab, "Ya, aku hampir pulih. Kita telah menunda terlalu banyak waktu di sini, jadi kita harus pergi ke lantai 9 untuk pertemuan," kata 853. Xiaoyan awalnya ingin menelan pil emas kedua, tetapi saat ini jelas tidak mungkin. Kultivasi hanya dapat dihentikan sementara. Setidaknya dia tidak dapat berlatih di bawah pengawasan 853. Lagi pula, gerakan kultivasi terlalu besar, dan begitu dia mengetahui bahwa Xiaoyan sedang berkultivasi, identitasnya pasti akan terekspos. Xiaoyan mengangguk dan segera berdiri. "Ayo kita pergi." 853 mengangguk sedikit, dan kemudian kedua sosok itu bergegas keluar bersama menuju sinar yang mengarah ke lantai 9. Dua pelangi panjang di udara berlari ke kejauhan, tetapi tidak ada yang berani memprovokasi lagi saat ini. Yuan apakah menara pembantaian bersatu dalam satu ruang lagi? Xiaoyan bertanya pada permaisuri melalui transmisi jiwa. Ya, tapi ruangnya harus lebih luas dan tidak masalah untuk menampung ribuan orang. Sosok permaisuri diam-diam muncul di samping Xiaoyan seperti bayangan. Xiaoyan dan 853 berlari kencang, dan sosok permaisuri tampak dikelilingi oleh ruang yang berbeda pada umumnya. Sosoknya berdiri dengan tenang di udara, namun tetap mempertahankan kecepatannya. Dan bahkan jika permaisuri muncul, tampaknya 853 di samping tidak dapat melihat permaisuri. Dari sini dapat dilihat bahwa meskipun permaisuri mati, dia masih kuat sehingga Xiaoyan tidak bisa mengerti levelnya. Xiaoyan tidak bisa untuk tidak penasaran dengan kekuatan permaisuri. "Yuan level apa yang kamu capai saat berada di puncakmu?" tanya Xiaoyan. "Itu sudah berlalu terlalu lama. Aku lupa. Tapi itu seharusnya menjadi keabadian para dewa." Permaisuri menjawab dengan santai. Xiaoyan merasa malu dan dia bahkan bisa melupakan kekuatan apa yang dulu dia miliki. Keabadian para dewa? Apakah ada keberadaan yang lebih kuat dari keabadian kaisar? Gumam Xiaoyan. Tentu saja, keduanya tidak bisa dibandingkan. Permaisuri mengangguk. Apakah kekuatan yang mulia juga keabadian para dewa? Xiaoyan bertanya. Dalam malapetaka dewa, dia merasakan kekuatan dari yang mulia, jadi Xiaoyan mengerti perasaan itu sedikit. "Apakah kamu tidak tahu? Dan apakah kamu masih belum membangkitkan ingatanmu?" Permaisuri juga merasa sedikit aneh. "Tidak, yang mulia mungkin sengaja tidak ingin menyimpan ingatannya, jadi aku belum membangunkan ingatan yang mulia," jawab Xiaoyan, dan permaisuri terdiam sesaat. Tidak mengherankan,
Aku baru saja mengatakan bahwa Yang Mulia tidak sebaik kamu dalam aspek itu, kata permaisuri setelah lama terdiam. Xiaoyan hampir terhuyung-huyung ketika dia mendengar ini. Xiaoyan terbatuk 2 kali dalam sekejap, meredakan suasana yang memalukan saat ini. Yang Mulia Suzang tidak tahu apakah dia akan menerobos ke alam legendaris yang lebih tinggi di masa depan. Setelah menutup mulutnya dan tertawa sebentar, permaisuri tidak terus menggoda Xiaoyan, tetapi menjawab pertanyaan Xiaoyan. Alam dalam legenda? Xiaoyan terkejut dan kemudian melanjutkan bertanya. Alam macam apa itu? Agung, alam tertinggi. Xiaoyan pernah mendengarnya sebelumnya, tapi dia masih merasa aneh dan jauh tentang itu. Sekarang dia masih dewa petarung, dan untuk mencapai kaisar keabadian masih harus bekerja keras, apalagi dewa abadi. Ya, itu disebut alam tertinggi. Permaisuri mengangguk. Apakah Yuan pernah melangkah ke dunia ini? Xiaoyan terus bertanya. Itu ketinggian yang tidak bisa aku capai, dan aku bahkan tidak bisa membayangkannya, jawab permaisuri. Jelas alam ini berada di luar jangkauan, bahkan permaisuri. Ayo, mungkin kamu punya kesempatan. Permaisuri tersenyum lembut. Dia mengenakan gaun putih bulan dengan pinggul sedikit terbungkus, memperlihatkan kaki ramping yang seputih giok, seolah-olah jika itu dicubit dengan lembut, itu dapat menghasilkan air. Tatapan Xiaoyan bahkan tidak berani berlama-lama pada permaisuri. Permaisuri memiliki karakter yang sangat berbeda. Meskipun permaisuri suka menggoda Xiaoyan, tetapi permaisuri jelas merupakan tipe yang praktis. Dia terlihat lebih lembut, tetapi sebenarnya bertindak dengan penuh semangat dan tegas, seperti yang dia lakukan pada Xiaoyan di belakang kelinci. Dia tidak peduli apakah melon bengkok itu manis atau tidak. Bagaimanapun juga, jika dia memakannya sendiri, meskipun tidak manis, tetap akan memuaskan dahaganya. Xiaoyan tidak menjawab. Dia di dalam armor tersenyum pahit pada dirinya sendiri. Semua orang tampaknya memiliki harapan yang tinggi untuknya, tetapi pada saat ini, dia bahkan belum mencapai keabadian kaisar. Dan sepertinya tidak ada habisnya jalan untuknya ke depan. Pertempuran sudah dekat, dan Xiaoyan bahkan tidak tahu bagaimana menghadapinya. Mungkin hanya jenis kekuatan yang begitu besar yang dapat membuat seluruh 3000 dunia bergetar dan dapat mengubah segalanya. Meskipun aku tidak tahu apa rencana Yang Mulia, tapi aku percaya padanya, karena dia memilihmu. Dia pasti telah membuat pengaturan. Kamu pasti akan berhasil. Kamu adalah reinkarnasi dari Yang Mulia. Tapi aku telah melihat segalanya dalam dirimu. Ini perasaan yang berbeda. Permaisuri tiba-tiba menjadi serius dan menatap Xiaoyan. Aspek yang mana? Xiaoyan serius dan sangat bingung, lalu bertanya. Permaisuri mengerutkan kening, dan penampilannya yang serius sangat cantik. Lalu dia mengangkat kepalanya dan menatap Xiaoyan. Karakternya berbeda. Dia terlalu berhati-hati, dan dia melihat 100 anak tangga dalam satu langkah. Tetapi kamu berbeda. Kamu tidak memiliki pemikiran ekstra dan bertindak tegas, kata permaisuri perlahan. Xiaoyan yang berada di dalam baju besi memiliki benang hitam di seluruh kepalanya saat mendengar kata-kata itu. Yuan berarti aku bodoh dan tidak memiliki pertimbangan. Bodohnya masih sedikit dan tidak banyak. Setelah permaisuri selesai berbicara, dia menutup mulutnya dan terkekeh. Xiaoyan tetap diam untuk menyatakan bahwa dia sedikit marah dan tidak ingin berkomunikasi dengan permaisuri lagi. Tapi menurutku, ini sebenarnya keuntunganmu, lanjut permaisuri. Kebodohan juga bisa menjadi keuntungan. Xiaoyan cemberut. Itu tidak bodoh, itu harus menjadi masalah kepribadian. Menjadi terlalu berhati-hati bukanlah hal yang baik pada waktu-waktu tertentu. Kamu secara bertahap akan mengerti setelah apa yang kukatakan, jawab permaisuri. Yang Mulia dan aku sama-sama memiliki kepribadian yang terlalu banyak berpikir. Pemahamannya memang tinggi, tetapi seringkali kami tidak dapat mengendalikan pemikiran yang berlebihan.
Gesekan internal yang kuat akan membuat hal-hal sederhana menjadi rumit. Jalan yang panjang lebih baik daripada pertempuran. Rasa sakitnya lebih dari 10.000. Saat ini, kamu masih sangat jelas apa yang kubutuhkan. Permaisuri memandang Xiaoyan mengangguk. Senyum lembut perlahan muncul di wajahnya yang cantik. Karena kamu masih memiliki kekhawatiran yang tak terhitung jumlahnya di hatimu, ini lebih berharga dari apapun. Tapi pemahamanku tidak cukup, dan kekuatanku terlalu lambat untuk meningkat. Jika ini terus berlanjut, bagaimana aku bisa melindungi kekhawatiran itu? Xiaoyan segera berkata dengan getir. Aku khawatir, kamu tidak tahu sudah berapa lama kamu hidup sampai sekarang kan? Permaisuri tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Xiaoyan sedikit merenung ketika mendengar kata-kata itu, seolah-olah dia tidak menghitung berapa umurnya sekarang dan hanya tahu angka kasarnya. Seharusnya berumur hampir 10.000 tahun, jawab Xiaoyan setelah jeda. Jika kamu tidak hidup cukup lama, kamu tidak akan menerobos ke Dewa Petarung Bintang 9. Bahkan aku dan Yang Mulia saat itu tidak pernah mencapai ketinggian seperti kamu sekarang. Seberapa cepat kamu, dan terlalu cepat tidak baik. Permaisuri berkata, wajahnya yang cantik memerah dan Xiaoyan menampar dahinya. Aku tahu, tapi invasi Taisu ke Sensi sudah dekat dan aku tidak punya waktu, jawab Xiaoyan. Dia juga mengerti bahwa kecepatan kultivasinya sudah sangat cepat. Jika dia diberi lebih banyak waktu, Xiaoyan akan yakin menjadi lebih kuat bahkan setelah 10.000 tahun. Setidaknya, dia dapat menembus keabadian Kaisar dan memiliki kekuatan yang lebih kuat. Mengapa harus memaksakannya? Perang dunia bukanlah masalah sesaat. Bahkan jika kamu memulai perang, kamu masih punya cukup waktu dan mungkin ada lebih banyak kesempatan untukmu saat itu, kata permaisuri. Xiaoyan tercengang saat mendengar kata-kata itu dan tidak bisa mengerti apa yang dimaksudkan oleh permaisuri. Ini adalah perang antara 3.000 dunia. Begitu pertempuran dimulai, api perang pertama-tama akan menyebar dari dunia yang tidak dimiliki, dan dunia yang tidak dimiliki akan menjadi garis pertahanan pertama. Apakah kamu tahu berapa banyak dunia tanpa pemilik yang berasal dari subsensi? Permaisuri melanjutkan, Xiaoyan hanya tahu sedikit tentang dunia tanpa pemilik. Dia hanya tahu 1 atau 2 hal. Xiaoyan menggelengkan kepalanya perlahan. Sejauh yang aku tahu, ada 5 dunia yang tanpa pemilik dengan beberapa kekuatan dasar, dan ada juga beberapa dunia tanpa pemilik yang baru lahir. Meskipun tidak luas, kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Mereka masih akan melawan dengan penuh semangat. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa pertempuran ini mungkin sangat singkat dan terlalu cepat untuk menutupi telingamu. Hanya ada satu kemungkinan situasi ini akan terjadi, dan itu adalah Taisu yang jauh lebih kuat daripada Sensi. Sekarang kamu juga sudah tahu setelah menghadapi orang-orang Taisu ini. Tidak dapat disangkal bahwa mereka memang sangat kuat, tetapi menurutmu, apakah Sensi akan benar-benar dihancurkan oleh mereka? Permaisuri menganalisis. Xiaoyan tidak pernah mengalami level seperti itu. Sekarang dia hanya lebih memikirkan kekuatannya sendiri. Aku tidak bisa menemanimu dalam perjalanan. Kuharap kamu bisa mempertahankan cita-citamu yang asli. Setelah banyak pembicaraan, apakah kamu mengerti? Permaisuri terlihat sangat serius dan Xiaoyan belum pernah melihatnya sebelumnya. Aku mengerti, Yuan Er. Xiaoyan juga menanggapi permaisuri dengan serius. Lanjutkan saja, kekhawatiran hanya akan menjadi batu sandunganmu. Permaisuri tiba-tiba menjadi mentor hidup Xiaoyan, tetapi untuk Xiaoyan, kata-kata permaisuri ini menenangkan suasana hatinya yang gelisah saat waktu semakin dekat. Dalam kehidupan seseorang akan ada pasang surut dan duri yang tak terhitung jumlahnya, tetapi juga akan ada banyak orang yang akan memegang tangan dan membuat langkah besar ke depan. Apakah ada yang bisa kulakukan untukmu?
Xiaoyan bertanya pada permaisuri. Permaisuri berhenti sejenak ketika dia mendengar kata-kata itu. Matanya yang indah berbinar. Dia menatap Xiaoyan dan tersenyum manis. Fitur wajahnya yang sangat indah hanya bisa digambarkan sebagai menakjubkan. Aku tidak butuh apa-apa. Aku akan berjalan bersamamu sebentar. Jika kamu merindukanku di masa depan, kenangan ini sudah cukup. Jika kamu melupakannya, itu tidak masalah. Di bawah arus waktu, kita bukanlah apa-apa. Kata-kata permaisuri juga mengejutkan hati Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan tidak suka rela, keduanya masih memiliki hubungan kulit ke kulit. Xiaoyan tidak keras hati, jadi bagaimana mungkin dia tidak memiliki perasaan apapun terhadap permaisuri di dalam hatinya. Xiaoyan diam, permaisuri tidak berbicara lagi. Dalam sekejap mata, Xiaoyan sudah tiba di puluhan ribu sinar cahaya menuju lantai 9. Xiaoyan berhenti, dia sudah memasukinya sebelumnya, tapi dia tidak dikirim ke lantai 9. Tapi dari kejauhan, Xiaoyan melihat sosok-sosok melintas, dan sosok-sosok itu menghilang dalam kilatan cahaya. Bermain denganku, Xiaoyan berkata dengan enggan. Mendengar raungan Xiaoyan, 853 memandangnya dengan bingung. Apakah kamu sudah pernah ke sini? 853 bertanya. Xiaoyan langsung mengangguk. Ketika kamu dalam keadaan koma, kita berada dalam situasi putus asa. Aku ingin melarikan diri melalui sinar, tapi aku tidak dikirim ke lantai 9 setelah memasukinya. Aku tidak tahu mengapa Raja Iblis Tianhe sengaja mempermainkanku, kata Xiaoyan dengan sedih. Bukan karena dia takut pada mereka, saat itu sulit untuk menangani 2 langkah kelima secara langsung. Pasti jumlah orang yang memasuki lantai 9 telah mencapai batas atas, jadi kamu tidak bisa lagi masuk. Kita harus cepat, atau kita tidak akan bisa masuk nanti. 853 berkata. Xiaoyan tertegun ketika mendengar kata-kata itu. Sepertinya ini adalah satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Xiaoyan melirik ke 853, berpikir bahwa orang ini tidak bodoh. Mungkinkah dia berpura-pura sebelumnya? Dengan sengaja membuat Xiaoyan berpikir dia bodoh. Xiaoyan sedikit mengerinyit, berpikir betapa hati-hatinya dia. Sosok 853 bergegas ke cahaya, dan sosok Xiaoyan tiba-tiba berhenti di depan cahaya. Dia berbalik dan matanya tertuju pada permaisuri. Tanpa banyak bicara, dia meraih lengan ramping permaisuri dan memeluknya dengan berat. Aku berjanji padamu, aku tidak akan pernah melupakanmu dalam hidup ini. Pada saat wajah cantik permaisuri di lengannya mengenai dadanya, dia menunjukkan sedikit keheranan. Tetapi ketika dia merasakan jantung yang berdetak kencang, sebuah senyuman muncul di wajahnya, dan lengannya yang ramping juga memeluk Xiaoyan. Kepala permaisuri sedikit bersandar di bahunya. Pada saat ini, dia telah menunggu selamanya. Baik. Suara lembut permaisuri jatuh ke telinga Xiaoyan seperti angin musim semi, dan tiba-tiba merasakan kehangatan datang dari wajahnya. Xiaoyan segera bergidik dan buru-buru berpisah. Kemudian dia tidak berani melihat permaisuri lagi. Tanpa menoleh ke belakang, dia tenggelam ke dalam berkas cahaya. Permaisuri tampaknya mampu menembus ke dalam armor dewa palsu. Wajah Xiaoyan sudah memerah sampai ke telinga. Sungguh pria besar lebih pemalu daripada wanita. Permaisuri mengangkat kepalanya sedikit, dan angin sepoi-sepoi meniup rambutnya, dan keindahan wajahnya tak tertandingi. Namun perasaan hijau dan muda ini benar-benar membuatku ingin berhenti, gumam permaisuri. Pada saat ini di lantai 9, sosok Xiaoyan dan 853 muncul dari kekacauan di lantai 9. Melihat sekeliling, jelas bahwa tempat ini jauh lebih luas, dan tidak jauh dari sana terdengar suara pertempuran sengit. Ayo pergi, abaikan mereka, kata 853. Xiaoyan mengangguk, hanya meliriknya, menunggu 853 pergi dulu, dan dia mengikuti di belakang. Karena Xiaoyan tidak tahu di mana mereka akan berkumpul.
Namun sebelum sosok mereka mencapai 1000 kaki, seberkas cahaya yang membumbung ke langit langsung menyelimuti mereka berdua, dan hantaman dahsyat itu menghancurkan mereka dengan gila-gilaan. Tapi hampir seketika, baik Xiaoyan dan 853 lolos dari berkas cahaya. Saat keduanya melarikan diri dari sinar, beberapa sosok menyerang keduanya secara teratur, seolah-olah mereka sudah siap. Serangan mendadak itu juga mengejutkan mereka berdua. Xiaoyan tidak bertarung pada awalnya, tetapi mengelak dengan kecepatan penuh. Karena pada saat ini, dia hanya menggunakan kekuatannya dan armor dewa palsu. Meskipun armor dewa palsu mengandung kekuatan keabadian saat ini, itu masih tidak cocok untuknya. Lagi pula, Xiaoyan tidak pandai menggunakan tombak surgawi iblis Taisu. Kecepatan Xiaoyan sangat cepat, tetapi masih ada beberapa serangan yang tidak bisa dihindari sepenuhnya. Dia hanya bisa mengayunkan tombak panjang dengan cara yang agak asing, dan beberapa teknik tombak yang belum pernah dilihat 853 sebelumnya. Dan ini jelas berevolusi dari metode penguasa berat Xuan Xiaoyan. 841, mundur! Di sisi lain, 853 berteriak dengan marah di dalam armor dewa palsu. Xiaoyan juga mengerutkan kening. Kekuatan jiwa alamnya telah menyadarinya. Sosok di sekitarnya tidak hanya beberapa yang terlihat di depannya, tetapi memiliki setidaknya 20 aura, dan banyak dari mereka memiliki aura yang sangat kuat. Mereka sudah membentuk tim yang kuat, dan belum diketahui siapa pemimpinnya untuk bisa mengumpulkan tim seperti itu. Kepung mereka! Apakah kalian melihat armor pada mereka? Itu hal yang bagus. Kudengar itu disebut armor dewa palsu. Pada saat ini, sesosok datang dari satu sisi, mengikuti pandangannya, dan ada sosok cantik berdiri di sana dengan sosok yang panas, dan pakaiannya semakin meradang, dan potongan besar terekspos ke udara. Sudut mulut Xiaoyan berkedut. Ini tidak lagi seksi, tetapi seperti sedang pamer. Pakaian di tubuhnya pada dasarnya bukanlah apa-apa. Jelas dia adalah pemimpin dari 20 orang ini, dan dia juga seorang wanita, memegang rantai besi dengan sudut mulutnya terangkat. Bunuh semua orang dan lepaskan semua baju besi mereka, teriak wanita itu dengan marah lagi. Lebih dari 20 orang telah mengepung Xiaoyan dan 853 untuk waktu yang lama, dan pada saat ini formasi besar terkondensasi di atas mereka berdua, dan paksaan yang kuat menyelimutinya. 841, aku akan melindungimu. Cepat keluar, cari 817 dan 830. 853 datang ke belakang Xiaoyan dan berteriak dengan suara rendah. Xiaoyan tersenyum kecut saat mendengar kata-kata itu, dan berkata di dalam hatinya bahwa dia tidak tahu lokasinya. Bagaimana dia bisa menemukannya? Tidak, 853, kamu yang cari mereka. Aku akan melindungimu. Xiaoyan menggertakkan giginya. Dia mungkin juga berpura-pura menjadi orang benar pada saat seperti itu, dan berteriak dengan marah. Aku akan memblokirnya, atau tidak ada dari kita yang bisa pergi setelah beberapa saat. 853 berteriak lagi. Xiaoyan tersenyum kecut. Dia benar-benar ingin pergi, tapi kali ini dia mungkin tidak akan menemukan 817 dan 830 yang dia sebutkan. Diperkirakan 853 akan terbunuh di sini. Dan kematian 853 dengan mudah diduga ada di kepalanya. Tidak bijaksana baginya untuk pergi sekarang. Dan jika 853 pergi, meskipun ada banyak orang, dengan kekuatan Xiaoyan saat ini yang memiliki avatar dewa asli dan armor dewa palsu, mereka masih bukan lawan Xiaoyan. Dan Xiaoyan juga harus berjuang dalam kultivasinya. Jadi tinggal adalah pilihan yang terbaik. 853, ini adalah perintah. Aku akan menahan mereka untukmu. Cepat dan bawa seseorang ke sini, teriak Xiaoyan dengan marah. Dan dia tidak tahu apakah nomor itu mewakili tingkatannya. Jadi lebih baik mencobanya sekarang. Tapi jawab 853, pergilah, teriak Xiaoyan setelah jeda. 853 hanya bisa menggertakkan giginya dan menampar dadanya dan meletus dengan kekuatan abadi yang kuat. Dua lubang muncul di belakang armor dewa palsunya. 853 berubah menjadi bola meriam dan bergegas keluar.
Xiaoyan juga bergegas keluar, tidak peduli apa yang terjadi. Dia melambaikan tombak surgawi iblis Taisu tanpa pandang bulu, menutupi 853 untuk keluar dari pengepungan. Xiaoyan tidak menahan diri, tetapi juga menggunakan sejumlah besar kekuatan abadi di armor dewa palsunya, dan kekuatan tempur yang meledak juga luar biasa. Meskipun 853 terhuyung-huyung, dia akhirnya keluar dari pengepungan. Yang terakhir melirik kembali ke Xiaoyan yang sekali lagi dikelilingi oleh kerumunan, dan kemudian melarikan diri ke ujung jauh dengan kecepatan tinggi. Namun setelah terbang beberapa ratus kaki, sosok 853 berbalik ke bawah, dan ada 4 bayangan hitam duduk bersila di antara bebatuan di bawah. 853 berhenti perlahan, memandangi keduanya yang duduk bersila, dan sedikit mengepalkan tangan. 853 berhenti perlahan, memandangi keempatnya yang duduk bersila, dan sedikit mengepalkan tangan. Orang itu sudah memasuki permainan, dan sekarang adalah waktu terbaik untuk membunuhnya. Suara 853 keluar perlahan. Jika Xiaoyan bisa mendengar suaranya saat ini, jelas akan berbeda dari perasaan naif sebelumnya. Suaranya yang dalam, tenang, tapi juga penuh pemikiran. Keempat sosok yang duduk bersila tiba-tiba berdiri. 2 di antaranya mengenakan armor dewa palsu dengan 817 dan 830 di lengan mereka, dan 2 sosok lainnya secara alami adalah Yonghe dan Yoking. "Ayo pergi dan melihat-lihat," kata Yonghe. Semua orang mengangguk dan baru saja akan pergi, Yonghe tiba-tiba berhenti. "Tunggu sebentar, mari kita lihat bagaimana dia akan menyelesaikannya. Jika kita tidak pergi, permaisuri harus mengambil tindakan dalam situasi ini. Tetapi jika dia membunuh semua 20 orang ini, kamu harus terus berakting. Apakah kamu mengerti 853? Katanya perlahan. Pada saat ini, semua orang siap pergi untuk menonton pertempuran. Tetapi tubuh Yoking tiba-tiba gemetar, dadanya naik dan turun secara berlebihan. Dia mengangkat kepalanya dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. "Aku khawatir aku tidak bisa membiarkanmu lagi terus berakting. Aku benar-benar tertipu. Kemampuan aktingmu lebih baik dariku." Di udara, bayangan hitam berdiri dengan anggun. Saat suara itu keluar, semua orang berbalik serempak. Mata mereka terpaku pada sosok di udara. Dia mengenakan armor dewa palsu dengan angka 841 yang mencolok di lengannya. 841, apa yang terjadi di sini? Pada saat ini, 817 dan 830 sangat terkejut melihat sosok dalam armor dewa palsu di depan mereka. Itu benar-benar membalikkan kognisi mereka. Dia bukan 841. Aku tidak tahu bagaimana dia bisa menggunakan armor dewa palsu, tapi aku yakin dia bukan 841. Suara dan semua yang dia lakukan, termasuk cara dia bertarung, benar-benar berbeda. Aku dapat menyimpulkan bahwa dia 100% bukan 841. Suara 853 datang dari dalam armor dewa palsu. Jelas, ketika Xiaoyan mendekatinya, dia yang tahu dirinya 841. Dan itu bisa melihat petunjuk sekilas. Yonghe sedikit mengangkat alisnya saat ini, lalu melihat ke 817. Dia tidak menyangka momen tamparan wajah datang begitu cepat. "Bukankah kamu mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menggunakan armor dewa palsumu kecuali orang Taisu?" tanya Yonghe. "Tidak mungkin. 853, apakah kamu benar-benar yakin dia bukan 841? Baik 817 maupun 830 tidak dapat mempercayainya saat ini. Jika kalian tidak percaya padaku, biarkan dia melepas pelindung wajahnya dan kamu bisa tahu sekilas. Lagi pula, ini semua tebakannya karena Xiaoyan terlalu aneh. Jadi dia menyimpulkan bahwa armor dewa palsu 841 telah diambil alih oleh orang lain. Tapi orang pintar seharusnya tahu bahwa kemunculan Xiaoyan yang dikelilingi lebih dari 20 orang saat ini sudah menjelaskan semuanya. Awalnya, dia mengira dia bersembunyi di antara mereka dan menampilkan pertunjukan yang bagus. Tetapi jelas tidak mungkin baginya untuk menyembunyikan kebenaran dari 853. Sebenarnya, Xiaoyan telah mengharapkannya sebelumnya. Tetapi keterampilan akting 853 memang bagus.
Jadi saat itu kamu tidak sadar. Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat 853 dengan rasa ingin tahu, dan 853 sepertinya benar-benar menipu dirinya sendiri. Aku memang dalam keadaan koma. 853 masih menjawab Xiaoyan dengan serius. Tidak heran, kamu tidak bereaksi sama sekali ketika kamu jatuh begitu keras. Kupikir kemampuan aktingmu telah mencapai tingkat kemahiran seperti itu. Suara aneh Xiaoyan keluar perlahan. Hah? Tulang rusukku patah olehmu. 853 langsung bereaksi dan menjadi sangat kesal. Maaf, aku tidak tahu apakah kamu benar-benar pingsan pada saat itu. Suara Xiaoyan terdengar keluar. Sepertinya aku tidak perlu mencarimu lagi. Kamu membunuh semua orang kuat di Taisuku. Suara suram 817 keluar perlahan. Sosok Xiaoyan perlahan mendarat, tidak terburu-buru, dan dia mendarat di depan kelima orang tersebut. Sepertinya Xiaoyan tidak panik sama sekali saat menghadapi kelima orang itu. Ketenangannya membuat orang merasa sangat ketakutan. Misalnya, Yuking pada saat ini, matanya yang indah tiba-tiba menyusut karena dia telah mengikuti Xiaoyan untuk sementara waktu, dan suara yang keluar dari armor dewa palsu itu memiliki beberapa perubahan karena armor itu, tetapi Yuking masih bisa membedakannya dari suaranya. Suara ini adalah Xiaoyan. Yuking telah melihat gerakan yang begitu tenang sebelumnya, dan kepercayaan diri serta ketenangan yang terpancar dari Xiaoyan persis sama dengan tuan istana mereka. Jika tidak ada bukti, kamu sama saja memfitnahku. Suara Xiaoyan keluar perlahan. Bukti? Bukankah armor dewa palsu di tubuhmu adalah bukti terbaik? 817 mencibir dan berkata dengan tidak senang. Ini milikku, kata Xiaoyan dengan serius. Kamu 841. Lupakan, aku tidak ingin terus membuang waktu dengan kalian. Aku telah membunuh Taisu, dan aku membunuh Taiking dari istana dewa pemburumu. Jadi, akulah yang kalian cari. Jangan berpura-pura, biarkan aku menunjukkan kartuku. Xiaoyan mengangkat bahunya, tapi dia terlalu malas untuk terus membuang-buang waktu di sini. Bagaimanapun, pasti akan ada pertengkaran dengan mereka, dan tidak mungkin dia pergi hari ini. Belum lagi, Xiaoyan tidak ingin pergi, dan dia harus melawan mereka cepat atau lambat. Tapi sudah jelas bahwa dia tidak dapat bersaing dengan kekuatannya sendiri, tetapi Xiaoyan tampaknya tidak sendirian. Ditambah senior dari Labu Dewa Bermata 9 dan 4 binatang buas saat ini di ruang Lingsu. Bahkan jika dia tidak menggunakan kekuatan permaisuri, Xiaoyan mungkin tidak akan kalah dalam pertempuran ini dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Bocah itu cukup merajalela. Apakah kamu tahu konsekuensi apa yang akan kamu hadapi jika kamu menyinggung Taisu? 817 mendengus dingin. Jelas, dia juga sedikit kesal. Konsekuensi? Apa konsekuensi besarnya? Apakah kamu mati atau aku yang mati? Apakah ada konsekuensi yang lebih besar dari itu? Xiaoyan mengangkat alisnya dan suaranya keluar perlahan dari dalam baju besi. Adapun Yonghe, dia tidak pernah berbicara dan melihat sekeliling dengan hati-hati. Jadi kamu akan bermain 1 lawan 5? Bukan tidak mungkin, aku ingin mencobanya. Xiaoyan menjawab dengan ringan. Sangat sombong. Ayo, bunuh dia. 817 juga diprovokasi berulang kali oleh Xiaoyan, dan dia tidak tahan lagi. Segera, 830 dan 853 menginjak telapak kaki mereka, dan sosok mereka meledak menjadi 3 pelangi. Mereka bertiga masing-masing menyerang dari arah yang berbeda pada Xiaoyan. Menghadapi 3 orang yang mendekat dalam sekejap, sepasang sayap palkri emas hitam di belakang Xiaoyan langsung memadat, dan kecepatannya tiba-tiba meningkat, dan dia menembak ke belakang. Tapi mereka tidak menyerah. Mereka bertiga mengenal satu sama lain, dan kecepatan mereka juga meningkat tajam untuk mengejar Xiaoyan. Xiaoyan yang menembak mundur tiba-tiba berhenti, dan dia menghindari serangan 853 dan 830 dengan kecepatan yang sangat cepat dan mendekati 817 dalam sekejap.
Yang terakhir berhenti melihat Xiaoyan yang mengambil inisiatif untuk menemuinya. Dia menebas dengan pedang hitam besar di tangannya. Hanya saja serangan Xiaoyan memiliki kecepatan yang mencengangkan. Sayap Valkyrie berkibar di belakangnya hingga ekstrim. Satu sisi untuk menghindar, mengikuti pedang raksasa hitam yang hilang dan muncul di depan 817. Saat ini, kepalan tangan Xiaoyan dipinggang seperti bola meriam, dan itu meledak tiba-tiba. Armor dewa palsu terus ditumpuk di lengannya, berubah menjadi kepalan besar, dan meledak ke arah 817 seperti gunung. Sudah terlambat bagi yang terakhir untuk menghindar. Pukulan Xiaoyan berisi kekuatan yang sangat menakutkan, dan dicurahkan dengan gila-gilaan. Ketika pukulan mendarat ke sosoknya, seluruh tubuh 817 bersinar dengan cahaya hitam yang jelas merupakan lapisan perlindungan pertamanya. Tapi di hadapan Xiaoyan yang berisi kekuatan fisik abadi dari dewa asli bintang 3 dan kekuatan abadi dalam armor dewa palsu, pukulan yang dibentuk oleh jalinan dua kekuatan abadi, cahaya hitam dengan panik menahannya dan hanya menyisakan nafas hidup atau mati. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.